Halo para pendengar, salam hangat. Selamat datang lagi nih di sesi kita buat ngebahas hal-hal mendalam. Iya, halo semua. Hari ini kita bakal nyelam ke materi yang, wah keren banget. Kutipan dari buku fenomenal Behave, karya Robert Sapolsky. Ini buku yang benar-benar ngebongkar biologi di balik kelakuan kita. Dari yang paling baik sampai yang paling buruk. Betul sekali. Dan misi kita hari ini ya buat menggali beberapa insight paling penting dan mungkin yang bakal bikin kaget juga dari pemikiran Sapolsky ini. Iya kan. Dia kan neurobiologis sekaligus primatologis. Jadi pendekatannya itu lintas disiplin banget. Dari neuroscience, endokrinologi, genetika, sampai psikologi sosial. Pokoknya dia coba jawab pertanyaan dasar, kenapa sih kita bertingkah laku kayak gini? Nah, ada satu poin kunci nih dari Sapolsky yang perlu kita pegang terus selama ngobrol ini. Kita nggak bisa paham perilaku kompleks kayak agresi atau empati tanpa lihat biologinya. Tapi, ya itu nggak bisa juga paham semuanya cuma dari biologi doang. Ini kayak tarian rumit gitu ya, antara gen, hormon, otak, pengalaman, budaya, semuanya nyampur. Persis. Jadi ini ngingetin kita kalau label simple itu seringnya nggak cukup. Perilaku fisik yang sama, misalnya narik pelatuk pistol gitu ya, di satu sisi bisa jadi agresi yang mengerikan. Tapi di sisi lain bisa jadi tindakan heroik. Konteks sama makna di baliknya itu yang penting. Dan itu yang, paling susah diurai. Oke deh, siap. Mari kita coba urai pelan-pelan ya. Mulai dari pusat komandonya dulu, otak. Sapolsky kan, buat gampangnya, kadang bagi otak jadi 3 lapisan gitu ya. Iya, lapisan dasar purba, tengah emosional, sama luar kognitif. Tapi dia sendiri juga bilang, ini simplifikasi banget sih. Terlalu sederhana ya. Jelas. Kenyataannya kan nggak gitu kerjanya. Nggak berurutan atas bawah doang. Lapisan-lapisan ini tuh, terus-terusan interaksi, bolak-balik saling ngaruhin. Oke. Lapisan dasar buat fungsi otomatis, tengah buat emosi, luar buat mikir dan kontrol diri ya. Kurang lebih gitu, sistem limbik di tengah, korteks frontal di luar yang paling penting buat kognisi tinggi. Dan interaksinya ini bisa aneh loh. Kayak contoh yang dikasih Sapolsky soal megang minuman dingin itu. Oh ya, itu menarik. Itu kan sensasi fisik biasa ya di level dasar. Tapi katanya kalau kita habis megang minuman dingin, kita cenderung nilai orang asing jadi ya dingin juga kepribadiannya. Aneh banget nggak sih? Nah, itu dia. Itu nunjukin gimana nyambungnya sensasi fisik sama penilaian sosial kita. Nggak kepisah kayak yang kita kira. Di lapisan emosi itu kan ada si amigdala tuh. Si pusat rasa takut. Seringnya dibilang gitu, dia memang cepet banget respon ancaman. Bahkan yang di bawah sadar kita. Kayak di kasus PTSD gitu. Post-Traumatic Stress Disorder. Tepat. Penderita PTSD itu amigdalanya cenderung hiperaktif, gampang kepicu, lama baliknya. Malah bisa agak membesar kalau kronis. Otak itu plastis soalnya. Tapi katanya amigdala nggak cuma soal takut ya, ada peran lain. Nah, ini dia. Riset nunjukin dia juga main di motivasi seksual pria. Bukan performanya ya, tapi dorongan buat ngejar pasangan gitu. Oh iya. Dan yang seru, dia aktif banget justru pas ada ketidakpastian soal hadiahnya. Jadi bukan cuma takut, tapi juga antisipasi, harapan, cemas soal kemungkinan dapat sesuatu yang enak. Wah, jadi dia suka yang nggak pasti gitu ya? Kayaknya gitu. Dia sensitif banget sama perubahan dan ketidakpastian, baik ancaman maupun hadiah. Dan dia nggak kerja sendiri, dia nyambung erat sama hipokampus. Hipokampus kan buat memori fakta ya? Gimana nyambungnya sama emosi amigdala? Biasanya sih misah tugas. Amigdala kasih label emosi, hipokampus catat detailnya, di mana, kapan, siapa. Tapi pas stres banget, amigdala yang lagi panas itu bisa kayak ngebajak hipokampus. Maksudnya? Jadi detail yang harusnya netral ikut ke label rasa takut. Makanya ingatan trauma tuh rasanya hidup banget dan lengket sama emosi negatifnya. Pantesan. Oke. Sekarang naik ke atas nih, korteks frontal, bagian paling manusiawi katanya. Buat bikin keputusan sulit, nahan impuls. Betul. Pusatnya fungsi eksekutif. Sapolsky bilang, kerjaan korteks frontal ini bikin capek mental loh. Contohnya apa tuh, selain nahan pipis pas kecil tadi? Iya, itu tuh bagus. Ya kayak nahan diri, nggak balas komen nyinyir, milih makan sayur padahal pengen kue coklat. Itu semua butuh usaha korteks frontal. Ada konsep namanya beban kognitif atau cognitive load. Beban kognitif? Maksudnya gimana tuh? Kapasitas korteks frontal kita itu ada batasnya.
Kalau kita pakai buat satu tugas berat, misal ngapalin angka sambil nahan marah, Oke. performa di tugas frontal lain bakal turun. Kayak abis nahan godaan makan kue, terus disuruh mecahin teka-teki susah, jadi lebih gampang nyerah gitu. Wah, kayak otot mental ya. Bisa capek. Dan efeknya nggak cuma ke mikir, tapi ke kelakuan sosial juga. Nah, itu dia. Yang menarik, abis kena beban kognitif tinggi, orang jadi cenderung kurang prososial, kurang dermawan, lebih mungkin bohong dikit, atau ya itu tadi, gampang langgar diet. Jadi kayak energi buat jadi orang baik atau disiplinnya udah habis gitu. Pantesan kalau lagi stres atau capek banget, kita jadi lebih gampang impulsif atau egois ya. Bisa jadi gitu penjelasannya. Ini kan implikasinya gede ya, dari hal kecil sehari-hari sampai kasus kerusakan otak. Kayak demensia FTD itu, frontotemporal dementia. Iya betul, kalau area ini rusak, kepribadian bisa berubah drastis. Empati hilang, perilaku nggak pantes, apatis. Karena remnya rusak. Sebaliknya, korteks frontal yang sehat, khususnya bagian prefrontal atau PFC, itu penting buat fear extinction. Melupakan rasa takut gitu. Semacam itu, kayak tikus yang belajar bel bunyi terus disetrum. Amigdalanya aktif pas denger bel, tapi besoknya bel bunyi terus tapi nggak disetrum. Nah, PFC ini ngirim sinyal ke amigdala, tenang. Dulu emang bahaya, tapi hari ini nggak. Belajar nekan respons takut yang udah nggak relevan. Oh, ini dasar terapi CBT dong ya? Cognitive Behavioral Therapy. Pakai pikiran buat ngatur emosi. Tepat, pakai PFC buat ngatur amigdala. Mikir ulang situasinya. Keren, keren. Nah, ngomongin kimia otak, kita ke dopamin yuk. Kan sering dibilang molekul kesenangan tuh. Tapi Sapolsky koreksi ya. Iya, ini salah kaprah paling umum nih. Dopamin itu ternyata bukan soal merasakan senangnya hadiah, tapi lebih ke antisipasi atau pengharapan bakal dapat hadiah. Oh iya, ada studinya. Ada studi klasik ke monyet. Diajarin kalau lampu nyala bakal dapat jus buah. Awalnya, dopamin naik pas jusnya datang. Tapi pas monyetnya udah ngerti polanya, Terus gimana? lonjakan dopamin terbesarnya malah geser. Jadi pas abis lampu nyala, sebelum jusnya datang. Jadi dopamin naik karena prediksi hadiah, bukan hadiahnya. Penantiannya itu loh. Wah, terus gimana kalau hadiahnya nggak pasti? Kadang dapat, kadang nggak. Nah, ini nih bagian paling gilanya. Dan relevan banget sama kecanduan. Kalau jusnya cuma dikasih 50% aja setelah lampu nyala, jadi ada unsur mungkin, penguatan intermittent mananya? Jumlah dopamin yang keluar pas lampu nyala itu jauh lebih banyak. Lebih banyak dari kalau pasti dapat. Kok bisa? Bukannya pasti lebih enak? Buat sistem dopamin kita, ternyata enggak. Nggak ada yang micu dopamin seheboh ketidakpastian mungkin itu. Makanya judi tuh adiktif banget. Sensasi nyaris menang, nggak pastinya itu yang bikin dopamin banjir terus. Bikin pengen coba lagi. Jadi ini nyambung sama amigdala tadi ya yang juga suka ketidakpastian. Betul. Kayaknya otak kita emang bias ke hal yang belum pasti. Jadi intinya, dopamin itu bukan bikin ngefly, tapi lebih dorong kita buat bertindak ngejar hadiah yang diantisipasi. Motivasi gitu ya, energi buat usaha. Persis. Kalau jalur dopaminnya diblok pas lampu nyala, monyetnya jadi malas neken tuas. Padahal tahu ada jus. Dopamin itu jembatan antara nilai hadiah sama kemauan buat kerja keras. Oke, ini bener-bener ngubah cara pandang soal motivasi sama kecanduan. Sip, lanjut ke fondasi lain, gen. Debat nature versus nurture. Gen lawan lingkungan. Gimana kata Sapolsky? Wah, dia nentang keras pemisahan itu. Katanya, nanya mana yang lebih penting, gen atau lingkungan, itu sama aja kayak nanya, buat luas persegi panjang, lebih penting panjangnya apa lebarnya? Dua-duanya lah, saling ngaruhin. Tapi kan gen itu cetak biru udah jadi gitu. Gimana lingkungan bisa ngaruhin? Enggak juga. Gen bawa info dasar, tapi info itu dibaca atau enggak, seberapa kuat, itu tergantung regulasi sama lingkungan. Dan lingkungan ini luas banget artinya. Bisa kimia dalam sel, hormon, makanan, stres, pengalaman kecil, budaya. Oh gitu. Ada bagian DNA kita yang tugasnya bukan bikin protein, tapi jadi saklar buat gen lain ngerespon sinyal lingkungan. Evolusi juga seringnya ngubah saklar ini, bukan gen strukturnya. Jadi gen kasih potensi, lingkungan yang nentuin potensinya keluar apa enggak? Ada contoh interaksi gen lingkungan di manusia?
Contoh paling terkenal itu studi Caspi soal gen MAOA. Ada varian yang kadang disebut gen prajurit, karena asosiasinya sama agresi. Nah, studi itu nemulin pria dengan varian MAOA rendah ini, resiko perilaku antisosialnya naik signifikan kalau dan hanya kalau dia ngalamin perlakuan buruk pas kecil. Hanya jika? Iya, kalau lingkungannya suportif, risikonya nggak muncul. Itu contoh klasik interaksi gen X lingkungan. Gen aja nggak nentuin nasib. Oke. Berarti nggak deterministik ya? Sama sekali nggak. Contoh lain gen DRD4 varian 7R. Sering dikaitin sama cari sensasi baru. Tapi efeknya tergantung konteks banget. Ada studi orang dengan gen ini malah bisa lebih prososial kalau di-prime sama konsep religi. Tapi di studi lain, anak dengan gen ini yang tumbuh miskin jadi lebih susah nunda kepuasan. Jadi kuncinya bukan apa fungsi gen X, tapi apa fungsi gen X dalam konteks A, B, atau C. Ini nyambung ke heritabilitas yang sering salah paham itu ya. Dikira kalau tinggi pasti gara-gara gen. Nah, itu dia. Sapolsky jelasin bagus. Punya 5 jari itu kan 100% diwariskan genetik. Tapi heritabilitas jumlah jari di populasi itu rendah. Kenapa? Karena hampir semua perbedaan jumlah jari antar orang, misal lahir 6 jari atau hilang karena kecelakaan, itu karena faktor non-genetik. Heritability itu ngukur seberapa besar perbedaan antar orang di populasi bisa dijelasin sama perbedaan genetik mereka. Bukan seberapa besar peran gen secara absolut. Paham. Penting nih biar nggak kejebak mikir semuanya udah takdir genetik. Oke, geser ke sosial sekarang. Kita versus mereka. Ini kayaknya otomatis banget ya di otak kita. Otomatis banget. Lihat muka orang dari ras beda sekilas aja 50 milidetik doang. Gak sadar itu udah bisa aktifin amigdala di beberapa orang. Yang agak bikin miris, area pengenal wajah detil, fusiform face area, itu malah kurang aktif buat muka ras lain. Kayak otaknya kurang niat gitu merhatiin detil individu mereka. Waduh, sedih juga ya. Apa sekaku itu pembagian kita versus mereka ini? Untungnya enggak. Fleksibel banget ternyata tergantung konteks. Ada studi klasik tuh. Mahasiswi Asia Amerika tes matematika. Sebagian diingatin identitas Asianya, stereotip positif matematika. Sebagian diingatin gendernya, stereotip negatif matematika. Hasilnya, yang di prime Asia nilainya naik, yang di prime gender turun. Identitas mana yang lagi nonjol, ngaruh ke performa. Wow, jadi kitanya bisa ganti-ganti tergantung situasi. Bisa. Ada studi unik lagi nih. Peserta diminta identifikasi orang di foto. Nah, orang di foto dibagi 2 grup jelas banget pakai warna kaos. Kuning ngejreng sama abu-abu kusam. Ternyata, peserta lebih sering salah identifikasi gara-gara warna kaos. Misal, ngira si A kuning itu si B kuning daripada gara-gara ras. Artinya, pas kategori warna kaos dibikin relevan banget, kategori ras jadi kalah penting buat otak. Wah, bisa gitu ya. Kategori ras bisa dikalahin kategori lain. Bahkan, hormon kayak oksitosin juga main kan? Si hormon cinta itu. Nah, iya. Oksitosin seringnya dibilang hormon pelukan universal. Tapi riset baru nunjukin lebih kompleks. Oksitosin memang naikin ikatan, percaya, kerjasama, tapi terutama di dalam grup kita. Terus ke mereka gimana? Ke mereka, oksitosin malah bisa naikin sikap defensif, curiga, bahkan agresi duluan. Jadi bukan jembatan universal, tapi lebih kayak lem buat grup kita. Kadang ya, dengan ngorbanin hubungan sama mereka. Ini benar-benar nunjukin betapa rumitnya biologi sosial kita ya. Terakhir nih, bagian yang menurut saya paling bikin, agak merinding. Gimana otak nyampur adukin sensasi fisik sama konsep abstrak, terutama soal jijik. Iya, ini menarik banget. Ternyata rasa jijik moral pas lihat ketidakadilan atau kekejaman gitu, itu aktifin area otak yang sama dengan jijik fisik, kayak nyium bau busuk. Area kuncinya insula. Kayak evolusi minjem sirkuit buat ngelindungin dari kuman fisik, buat ngelindungin dari kuman sosial juga. Dan ini bolak-balik. Sensasi fisik ngaruh ke moral. Bisa. Ada studi orang isi kuesioner moral di ruangan bersih wangi sama ruangan bau nggak enak dikit. Yang di ruangan bau cenderung kasih penilaian moral lebih keras, lebih konservatif. Atau yang terkenal itu, cuci tangan fisik abis ngelakuin hal nggak etis, walau cuma bayangin, itu bisa ngurangin rasa bersalah. Kayak nyuci tangan fisik ikut bersihin noda moral. Wah, implikasinya bisa bahaya banget dong kalau disalahgunain. Banget.
Propagandis kebencian tuh sering manfaatin ini. Pakai metafora menjijikan buat gambarin kelompok mereka. Disebut hama, penyakit, kotoran, binatang. Tujuannya biar micu jijik fisik di insula kita, bikin mereka kerasa menjijikan secara visceral. Ini langkah penting dehumanisasi, biar orang gampang nerima kekerasan ke mereka. Contohnya ya, kayak istilah kecoa buat etnis Tutsi di Rwanda itu. Ngeri banget ya kekuatannya. Tapi pemahaman ini bisa dipakai buat kebaikan juga nggak? Buat bangun jembatan? Tentu bisa. Paham kekuatan metafora dan simbolisme itu artinya kita juga harus paham pentingnya ngehargain apa yang dianggap sakral sama kelompok lain walau buat kita ndak rasional. Gestur simbolis yang mungkin nggak praktis bisa kuat banget buat rekonsiliasi. Kayak Raja Hussein dari Yordania datang ke pemakaman PM Israel Rabin, atau jabatan tangan pemimpin Unionis sama Republikan di Irlandia Utara setelah skandal pribadi. Itu bukan soal politik, tapi pengakuan kemanusiaan bersama yang simbolis banget. Jadi ya, setelah kita ngobrolin semua ini, dari aktivitas sepersekian detik di otak, hormon, gen, lingkungan, evolusi budaya, satu hal jelas banget. Perilaku manusia itu, luar biasa kompleks. Nggak pernah ada satu sebab tunggal. Konteks itu segalanya lah. Kita lihat gimana sensasi fisik bisa ngacoin penilaian sosial, dopamin gila karena ketidakpastian, gen sama lingkungan nari bareng, kita vs mereka gampang kebentuk tapi juga fleksibel, dan gimana metafora bisa bikin jijik fisik dan manipulasi kita. Sapolsky sendiri, meskipun udah ngebeberin semua kerumitan yang bisa bikin pesimis ini, di akhir bukunya dia tetap ngasih harapan yang, ya, realistis kita. Dia ngakuin, susah banget ngubah perilaku, apalagi yang kolektif. Tapi justru karena kita paham kompleksitasnya ini, kita jadi punya tanggung jawab buat mencoba. Paham sumber perilaku kita, baik buruknya, itu langkah pertama buat memperbaikinya. Susah sih, tapi ya mau gimana lagi, kita harus terus usaha. Iya, kesimpulan yang menantang tapi juga ngasih harapan ya. Nah, buat nutup obrolan kita kali ini, ada satu pertanyaan nih buat Anda bawa pulang buat direnungin. Mengingat betapa gampangnya otak kita otomatis misahin kita sama mereka, dan betapa kuatnya pengaruh konteks sama metafora ngebentuk pandangan kita, langkah konkret apa sih, sekecil apapun, yang bisa Anda lakuin sehari-hari buat secara sadar nih mencoba melihat individu di balik label mereka itu? Atau gimana caranya kita bisa lebih kritis ngenalin dan nantang metafora-metafora yang sering dipakai buat mecah belah? Pertanyaan bagus tuh, buat direnungkan kita semua, biar bisa lebih paham diri sendiri dan orang lain. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak obrolan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai ketemu lagi di eksplorasi berikutnya.